الله الرحمن الرحيم. ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Surah At-Talaq ayat 4. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis: innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini alhamdulillah bisa kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Nikmat ini diberikan Allah kepada kita, perikatnya itulah yang cocok bagi hambanya. Ketika Allah memberikan nikmat itu, apa yang diminta Allah kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, inna azabi la syadida, sesungguhnya azabku itu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya awak dulu punya semua, bisa suatu saat Allah ambil secara perlahan-perlahan, akhirnya hilang semua nikmat itu. Tetapi ketika dia bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmat itu semakin lama kita pakai, semakin membawa keberkahan. Tetapi tak bersyukur, semakin lama kita pakai, justru membawa kemudaratan. Selanjutnya bersalawat kita kepada Allah, selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kita senantiasa membaca salawat ketika nama Rasulullah disebut. Bahkan diterangkan dalam satu riwayat, siapakah orang yang paling pelit? Siapa mak? Yang paling kiki, termasuklah ketika nama Rasulullah disebut, dia tidak mau membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan diterangkan, siapa yang membaca salawat, yang pertama dihapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkat derajatnya dan diberikan rahmat. Jadi kalau membaca salawat, pertama diberi rahmat 10, dihapuskan kesalahan dan diangkat pula derajat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini ada penjudul pengajian kita adalah keuntungan orang yang bertakwa. Kalau bertakwa kepada Allah, beruntung atau tidak? Berarti apa sebaliknya, lawan kalimatnya? Kerugian bagi orang yang tidak bertakwa. Ini judulnya keuntungan bagi orang yang bertakwa. Berarti kalau dia bertakwa kepada Allah, maka ia dapat keuntungan. Cuma ketakwaan yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah. Yang disebut takwa itu dalam tafsir Jalalain, bimtithalul awamiri wajatinabu 'anil nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Ini adalah yang dimaksud takwa
dalam tafsir Jalalain. Tafsir itu banyak, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Kementerian Agama, tapi ada namanya tafsir Jalalain, itu diterangkan. Jadi orang yang bertakwa dia mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Justru kadang apa yang terjadi? Terbalik kan? Apa yang diperintahkan Allah tinggalkannya. Apa yang dilarang Allah dikerjakannya, dibuatnya. Ini saja kadang manusia harus mampu dia berpikir apa yang kita kerjakan ini, mikir. Ini saya kerjakan diperintahkan Allah atau dilarang Allah. Ini saya sebagian tidak bisa membedakannya. Maka banyak yang terbalik sehingga hidupnya itu tidak membawa keberuntungan. Ketika manusia mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu sudah bagian dari bertakwa. Tetapi sebagian karena dorongan hawa nafsu sehingga akal tidak bisa berfungsi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita ini sebenarnya harus mampu meletakkan mana dorongan hati atau umpamanya akal dan hawa nafsu. Siapa saja yang tidak bisa memfungsikan ini, maka hidupnya nanti akan mengalami berbagai kesulitan. Kadang kita terlalu menggebu-gebu, maaf cakap, terlalu mengejar dunia itu sehingga terabaikan fungsi akal, maka terjadilah berbagai kesulitan. Salah satu contoh gini, ada seseorang mau membeli sesuatu, jadi yang mau dibelinya ini kepada orang lain tidak mau pula menjualnya, maka dia harus saya dapatkan itu. Ayo terus sampai berproses 2 bulan. Akhirnya dia mengalah, tidak jadi dibelinya. Dibelinya kepada yang lain. Tapi hawa nafsunya pengen dia membeli sesuatu itu. Mama taruhlah beli Honda. Saya umpama mau beli Honda sama Ustadz Asril. Pengen saya Honda Ustadz ini. Harganya umpama dibuatnya lah 10 juta. Saya pengen sekali. Kenapa? Karena saya lihat cantik. Tetapi Asril ini mau dia membeli menjual nanti karena dia beli yang lebih baik. Akhirnya karena saya perlu tadi kendaraan, Ustadz Asril juga tidak mau membeli 10 juta tadi. Akhirnya saya beli ke tempat yang lain lagi. Tapi dengan perasaan tidak puas rasanya membeli yang lain ini kecuali kendaraan si Asril tadi. Rupanya setelah saya beli yang lain, Asril tadi ngotot dia nak menjual itu 10 juta. Rupanya Asril pun menjual kembali ke orang lain, hanya terjual 8 juta. Rupanya tak begitu bagus sesuai yang saya harapkan. Tadinya menggebu-gebu. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, kalau sebeli kemarin mungkin banyak rusak. Artinya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin kita laksanakan, tetapi ada yang menghalanginya, berarti Allah telah menyelamatkan kita dari kerugian. Kenapa terjadi seperti itu? Pernah? Kalau saya ikuti tadi hawa nafsu saya, Asril bukan tahu dia kendaraan ini umpama kurang sehat. Cuma Asril tadi, Wi Aril
Uangnya tadi 10 juta, nah dia beli Honda yang lebih bagus, uangnya belum ada lagi sekitar 4 juta lagi. Akhirnya apa terjadi? Alhamdulillah tidak sebeli kendaraan Asril. Kalau sebeli kemarin mungkin banyak yang sesuai dengan keinginan saya. Bapak Ibu yang jamaah yang dirahmati Allah, maka hari ini kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepadaku kecerdasan berpikir sehingga apa yang aku lakukan tidak menyesal di kemudian hari. Karena banyak kita berbuat sesuatu sudah dapat, rasanya terjadi penyesalan. Maka orang yang bertakwa ketika dia berbuat sesuatu tersebut, maka lakukanlah salat istikharah. Salat istikharah itu bukan hanya untuk mencari jodoh. Kadang sebagian Pak itu digunakannya. Kalau nanti masalah jodoh, anaknya tidak dapat jodoh, langsung istikharah katanya. Kalau dapat jodoh, kadang karena terlalu ketat seleksinya. Datang ini, apa namanya mak? Kalau sudah agak berumur, si perempuan mau, si laki-laki tak mau. Si laki-laki mau, perempuan tak mau. Apa namanya mas ini? Palalan. Apa namanya? Apa nama? Apa? Palalau namanya itu. Ada penyakitnya. Saya umur dah sekian, saya mau. Ini jangan umpama. Perempuan tak mau. Terbalik aja akhirnya. Datanglah umur sudah mendekati umur 30-an. Kenapa? Karena terlalu ketat seleksinya, tak ada yang lulus. Kalau sudah menikah, pasti Allah beri rezeki kalau bertakwa suami istri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi diantara bertakwa itu kita harus mampu menggunakan fungsi akal dan nafsu supaya membawa keberuntungan hidup. Maka bahagia sering sampaikan umpama ini akal. Oh ya, ini akal, nafsu harus di bawah. Hawa nafsu, jangan hawa nafsu di atas, akal di bawah. Maka kadang membabi buta saja. Tidak tahu dia umpama hanya pendapatan sekian. Sudah itu nak membeli ini pula lagi, biarlah kredit. Akhirnya apa yang terjadi? Justru dia sendiri membuat kesusahan hidup. Kenapa? Karena orang bilang, kalau tidak gitu tidak mampu awak. Kalau kira-kira terjangkau, laksanakan. Tetapi tak terjangkau, disitulah kita sebelum berbuat sesuatu tadi bawa istikharah. Istikharah itu boleh juga kita kalau membuat usaha. Jangan nanti nampak tetangga buat ini, awak nak buat puluh. Tetangga punya ilmu, punya skill dia, kita tak punya skill, tapi karena hawa nafsu, karena umpama ada sebagian kedengkian, bercampur kedengkian hawa nafsu, orang lain beruntung, awak buntung. Kenapa? Karena tadi akal kita rasa tidak mampu, tapi karena hawa nafsu. Begitu juga dalam memimpin. Apalagi nih mak nih, mana tahu ada keluarga kita calon legislatif, calon DPR. Mak, jadi kalau dia mau calon, pikir-pikir nak dulu, matang-matang. Jangan asal-asal ikutan. Kumpulkan keluarga semua dulu. Beberapa keluarganya mulai dari neneknya 3 tingkat kumpulkan. Minta pandangan, minta pendapat. Kalau silaturahminya bagus selama ini, alhamdulillah. Tapi kalau umpama ketika hari itu
atau sebulan lagi pembelian datang dia, jangankan orang lain, keluarganya pun tak mendukung. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mengedepankan hawa nafsunya, akhirnya terjadilah kerugian dan kesusahan yang luar biasa. Jadi kita harus mampu membedakan akal dan nafsu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tentu kalau dalam kita beribadah, keuntungan orang yang bertakwa satu. Jadi kalau betul-betul seseorang itu bertakwa kepada Allah, yang pertama Allah bebaskan dari segala kesusahan dan memperoleh rezeki. Bama, apa keuntungan seorang itu bertakwa? Yang pertama, Allah bebaskan dari segala kesusahan dan diberi Allah rezeki. Sebagian ada rezeki diberikan Allah, tapi kadang habis semuanya, tidak ada keberkahannya. Kenapa tidak ada keberkahannya? Karena dia kurang bertakwa kepada Allah. Umpamanya ada anak kita, kalau umpama dihitung berapa gaji satu hari, umpama, mohon maaf kalau anak kita, salah satu contoh lah, ada yang bawa ikan, ada yang kerja di kebun. Kalau dihitung satu hari itu udah makan dia dan semuanya, tersimpanlah dia kalau hitung-hitungannya 150 bersih masuk ke rekening sebagai. Tetapi rupanya tiap hari, tiap bulan tak ada yang tinggal. Kenapa? Dia terus berusaha tetapi tak dikuncinya bertakwa kepada Allah. Artinya sholat. Saya kemarin Bu pergi ke apa? Saya baru itu pergi. Pernah Bu ke apa enggak? Ke lipat kain, ke Batu Songgan. Tahu Bu enggak? Hah? Ke Batu Songgan. Membawa anak man, ada penelitian untuk tingkat nasional. Tinggal 6 lagi lawannya. Kemarin 1.500. Memang penelitiannya harus lolok di situ. Batu Songgan itu dari lipat kain masuk ke Gemak itu 26 kilo. Itu dapat ke sungai. Sungai apa namanya tuh? Besar apa ada batu-batunya. Itu naik sampan 2 jam. Batu Songgan namanya. Naik sampan 2 jam. Kami ada 9 orang. Sewa sampan itu 900.000, tapi PP Bu ya. Jadi tinggal di sana, tinggal di Batu Songgan itu. Sudah itu saya lihat abang nih yang apa namanya, yang bawa sampan nih, saya lihat biasa-biasa saja. Cuma terkejut saya. Pas azan dikumandangkan, saya pun enggak apa namanya, saya enggak tahu karena di situ berbeda-beda, mungkin ras. Saya pas dikumandangkan azan zuhur, kami sampai situ, sudah itu ikut pulih belakang. Sholat bang, enggak ada guna dunia ini semua katanya. Mungkin sebagian saya di situ, mungkin tamu musafir enggak tahu. Yang jelas sebagian enggak ikut dia sholat zuhurnya. Ini dunia ini semua bang. Kalau nak sholat kita tidak ada gunanya. Alhamdulillah. Sudah itu silihat pun sampan dialah yang paling besar dibanding sampan-sampan yang lain. Nah, sampan dia itu bisa memuat orang 12 orang atau 10 orang. Bapak berbahagia. Apa pelajaran di situ? Walaupun itu begitu pekerjaannya, tapi dapat di 1 hari sudah cukup bang. Berapalah minyaknya? Minyaknya pun minyak solar. Dapat dia 900. Ini tiap hari ada bang nih. Mudah-mudahan ada terus.
Rupanya kesananya banyak kampung lagi. Yang saya lihat di situ kerbau banyak. Kerbau banyak situ. Saya ingat saya lagi kurban, Pak. Berapa satu ekor di sini, Pak? Bilang. Ada yang 17. Sudah itu daging berapa itu bilang? Ya enggak tahu aslinya kan, sekitar dagingnya 80 kilo. Ini bisa bang kerjasama yang seperti ini saya bilang. Cuma membawanya ke sana tuh, kalau satu ekor tuh mau disampan tuh sekitar 3 ekor, berarti sekitar 500 apanya saja. Pokoknya sampai dilipat kain berapa saya bilang. Karena kita bu rata-rata 20-an kan itu bu, itu pun sehat. Jadi itu banyak usaha orang di sana. Jadi kawan kami 5 orang dengan Pak Komite lolok di sana. Tak ada sinyal bu, sinyal tak ada. Lampu tidak salah sampai jam 10 mati. Oke kan set mungkin sana bu. Bapak Ibu Allah. Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau umpama anak kita dia sudah punya skill, sudah punya ilmu, sudah punya keterampilan, supaya berkah pekerjaannya itu, kuncilah dengan melaksanakan sholat. Kalau tak sholat dia, berarti tidak dia berterima kasih kepada sang penciptanya, hanya dia berterima kasih kadang hanya kepada atasannya. Jangan terlalu bahasa dalam kepemimpinan, terlalu loyal kepada atasan sehingga tertinggalkan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang Allah, jadi yang pertama, keuntungan orang bertakwa itu Allah bebaskan dari segala kesusahan dan memperoleh rezeki. Jadi kalau rasa susah-susah hidup ini, maka perlulah muhasabah diri. Kita ini harus muhasabah diri. Kapan kita mengadakan muhasabah diri? Kapan saja. Mama, setelah kita berusaha seharian, habis sholat isya muhasabah sebentar. Ya Allah, saya tadi bekerja ini. Apa yang saya dapatkan? Dunianya dapat dan akhiratnya. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka salah satu orang yang mendapat hidayah itu makin bertambah usianya, dia pun berpikir makin cerdas. Jangan ikut-ikutan lagi yang hiruk pikuk kalau hanya mengejar nama. Begini, ingin mendapatkan nama, berbuat sesuatu itu kadang sudah dilarang Allah, hati pun tidak sesuai lagi, tinggalkan. Kalau saya seperti itu bu, istilahnya kita buat ini, pertama gara-gara itu silaturahmi dan kawan tidak ada lagi bu. Sudah itu kesibukan sudah menjadi-jadi. Kadang gara-gara jabatan sudah hilang silaturahmi. Bahwa dengan Pak Yusri sebelum menjabat kami akrab. Kami ini boleh sebut contohlah kawan sama-sama kuliah setempat tidur. Ketika umpama saya dapat jabatan tadi, Pak Yusri pun menelepon, Assalamualaikum, ya tanya. Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Sudah itu ketemu di jalan. Apa istilah gini lewat bama kalau saya pakai kendaraan ini? Gini nih. Kalakson pun enggak. Apa di situ rupanya apa yang membuat dia terprovokasi dengan hawa nafsunya adalah jabatan, berarti tidak elok, tidak cocok. Cocok hanya nampak di dunia.
Tapi mungkin ada perbedaannya. Biasa mungkin kalau pemakai berdua saja jumpa, biasa dulu bapak istri ngomong, "Waang, kamu enggak apa-apa." Tapi mungkin karena dia sudah punya nyawa sedikit, tidak berani pun kita harus ngomongnya agak menghormat sedikit supaya tidak merendahkan di orang lain. Mungkin kalau dulu belum puasa, ya Pak Kades tak apa-apa. Nanti orang lain, "Wah, ini katanya, hilang harga diri pimpinan." Tapi jangan pula merasa hebat karena itu hanya sementara. Yang berbahagia orang yang bertakwa itu mendapat keuntungan, dibebaskan dari segala kesusahan dan memperoleh rezeki. Yang kedua, keuntungan orang yang bertakwa itu adalah Allah memudahkan memperoleh ilmu. Allah memudahkan memperoleh ilmu. Jadi kalau rasanya kadang susah belajar itu, tak mau lengket di kepalanya, bisa saja karena kurang bertakwa. Termasuk diantaranya menghafal. Cobalah hari ini anak kita disuruh menghafal sesusah-susahnya manusia. Coba kalau main handphone, cepat pandai. Maka menghafal itu termasuk adalah karunia Allah kepada seseorang. Tentu bagaimana mudah memperoleh ilmu disebutkan dalam surah Al-Baqarah 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah yang akan mengajarimu. Jadi kalau umpama ada seorang itu yang menuntut ilmu, dia bertakwa kepada Allah, artinya tadi menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, maka ia akan mendapatkan ilmu. Kadang kalau umpama anak-anak kita ini memang berbeda-beda pengetahuannya. Ada yang pengen kuliah, ada yang pengen langsung bekerja, ada yang pengen tak tahu arahnya kemana. Maka termasuk diantaranya seseorang yang lambat nanti akan menikah karena tidak punya ilmu atau punya skill. Itu pengaruh. Tetapi kalau dia bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan memperoleh ilmu. Lagi kalau umpama anak kita yang sekolah, dia harus berilmu dalam artian yang dipelajarinya itu dia harus paham. Kadang sudah sekolah tapi nampaknya lebih pintar pula orang lain dibanding yang sekolah itu. Kenapa? Karena ilmunya itu tak diamalkannya, ilmunya itu tak dipraktekkannya, ilmunya itu dia tidak berkumpul di komunitas orang-orang yang berilmu dengan dia. Kadang kita berbahagia kalah dengan lingkungan. Kita jangan mau kalah dengan lingkungan. Kalau kalah kita dengan lingkungan, habis ilmu kita itu. Maka dia harus mencari, oh ini kawan, bukan kita memutuskan silaturahmi, tapi harus tahu tempat duduk. Contohlah umpama begini, saya umpama kuliah sarjana umum lah, pulang saya ke kampung. Rupanya di kampung itu bervariasi majmuk masyarakatnya. Pergi saya ke tempat ini tidak ada kawan. Akhirnya duduklah saya di suatu tempat yang pekerjaannya yang main batu. Ya,
Tahu main batu? Ya Pak, apa namanya main batu? Main domino. Pertama saya datang situ, aja duduk saja. Main Pak katanya, ya, nak pandai saya tuh. Nak pandai. Sudah itu duduk situ. Yang kedua masih seperti itu. Yang keempat, ikut pula lagi. Karena sudah lama tinggal di daerah itu. Sudah itu udah 1 bulan, mainlah Pak, kami tidak ada kawan nih. Kurang 1 katanya. Akhirnya ikut pula saya situ. Sudah itu rupanya makin hari saya pula ketuanya lagi. Akhirnya ilmu yang saya pelajari tadi hilang. Kenapa? Karena salah tempat duduk. Berarti ilmu dia tadi dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kalau umpama dia tadi, saya tidak cocok di sini, saya ini sesekali datang untuk silaturahmi tidak apa-apa. Tapi kalau ikut dia terus di situ bahkan sudah candu, itu namanya kalah dengan lingkungan. Karena pengaruh lingkungan itu sangat cepat membentuk watak seseorang. Nah, kita berbagi hari ini karena pengaruh lingkungannya. Maka ketika kita katakanlah membuat rumah, kita harus lihat lingkungan kita itu siapa. Kadang karena tak bagus lingkungannya adalah membuat pagar yang tinggi-tinggi, tak mau dia berlingkungan. Anak kita di sekolah pun kalau lingkungannya baik, insya Allah anak itu jadi baik. Tapi kalau lingkungan tidak baik, maka anak itu dulu baik, setelah masuk ke situ bukan lebih baik, malahan tambah tongkau karena lingkungan. Maka ketika seorang itu berilmu, dia umpama sudah selesai dia melaksanakan pendidikannya, dia pun harus tahu menempatkan dirinya. Ada anak kita pun kalau ingin berubah keadaannya, tengok lingkungannya. Supaya dia berilmu, yang pertama lingkungan siapa? Kawan akrabnya siapa? Siapa kawan akrabnya? Kalau kawan akrabnya itu orang-orang yang sholat, insya Allah anak kita pun rajin sholat. Tapi kalau kawannya gitu kan bisa kita pantau. Oh, ini siapa nih, si Fulan. Biasanya perangai ayah tak jauh turunannya ke perangai anak. Jadi jangan umpama anak terus kita salahkan, kita sebagai orang tua, siapa diri kita, kalau dia bertobat insya Allah anak itu pun berubah perangainya. Tapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, anak tadi pun itulah fotokopi perangai kita mungkin di waktu muda atau di waktu kalau di perempuan di waktu gadisnya. Harus kita sadar. Maka ayah yang baik, tapi tidak ini menjadi hukum karma, tidak. Tapi kadang karena dipengaruhi oleh seorang ibu, maka yang mendidik itu yang lebih tarbiyah, yang lebih banyak di rumah didik bukan ayah tapi seorang ibu. Kalau seorang ibu mampu beri anaknya, insya Allah berhasil. Lihat para nabi yang mendidik Nabi Musa siapa? Ibunya. Yang mendidik Nabi Musa itu ibunya. Tapi kalau umpama di rumah, siapa yang lebih berperan mendidik itu? Pada ikatnya adalah seorang ibu. Jadi kalau umpama ibu tidak mau mendidik anaknya, sholat pun dibiarkannya tak sholat, maka lambat laun nanti susah melaksanakan sholat. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi anak kita lihat kawan akrabnya siapa. Kalau rajin sholat, insya Allah anak kita pun lambat laun dia sholat. Tapi biasanya dia mencari kawan yang semazhab. Yang semazhab itu yang sama bakatnya. Maka ada kita dinasihati.
Boleh nak berkawan, tapi sholat jangan tinggal. Saya ingat, mohon maaf bukan muji, itu ada bekas. Tak boleh dikasih jajan kalau tak sarapan di rumah. Bilang bekas dulu waktu kami di MDA. Saya pun saya terapkan, jalan rupanya. Nah, siapa yang tak sarapan, uang jajan tak dikasih. Paksa sarapan di rumah dulu. Kenapa? Karena disampaikan oleh seorang istri, disampaikan ke istri, jangan kasih jajan kalau dia tak sarapan di rumah. Biarlah sarapan dia mau ngutuk-ngutuk namanya, Mak. Oh ini dapat 3 suap jadilah. Daripada tak sarapan dia di sekolah. Bapak Ibu Allah. Jadi itu yang kedua, orang yang bertakwa itu mudah memperoleh ilmu. Artinya ketika diajarkan ilmu itu lengket langsung. Ini sudah 10 kali diterangkan, tidak juga nyambung. Kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah. Jadi anak kita yang kedua ini kesimpulannya adalah yang nomor 2, ketika kita menuntut ilmu, perhatikanlah sholatnya. Jangan sampai tinggal. Sejak kapan? Umur 7 tahun sampai 10 tahun masanya mendidik. Berarti kalau hari ini kelas 3 SD sudah bisa dia melaksanakan sholat. Umur 7 tahun masih SD, tambah 3 tahun 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, insya Allah anak kita sudah tahu dia kewajibannya. Bahwa kita sedang pergi dalam perjalanan atau musafir, kadang ayah ibunya sholat, anak-anaknya dalam mobil atau di dalam bus nak dibawanya sholat, dilopen aja nak sholat. Sebagian ayah ibunya sholat, anak-anaknya di mobil nak dibawanya sholat. Biarlah sholatnya sholat apa namanya, sholat capung namanya, sholat capung. Pokoknya walaupun ngutuk-ngutuk tidak apa-apa. Niat kita mendidik dia karena dia predikatnya belum balik. Nanti kalau sudah balik, sudah berumur dia, balik itu artinya dewasa, ilmu dia sudah ada untuk sholat. Yang susahnya kita suruh sholat, tapi dia tak tahu bacaan sholat, tentu malas. Sesekali boleh tu mak awak tes anak kita, boleh ganti handphone, tapi syaratnya tolong di depan nama kamu sholat fardu, bacaannya jaharkan. Biarlah 1 rakaat, langsung tasawuf akhir lah. Mana tahu nanti pas baca sholawat bolak-balik nak sampai ke innaka hamidum majidah, Allahumma barik kama shallaita, Allahumma barik kama shallaita, anda sampai hanya assalamualaikum katanya. Padahal sholat itu penting. Bacaan sholat kamu bagus, ibu ganti handphone kamu yang lebih baik karena dia sudah dewasa. Tapi kadang karena kita tidak begitu memperhatikan, padahal anak itulah yang kita harapkan nanti setelah kita meninggal dunia, mereka lah yang mendoakan kita. Setelah kita meninggal, habis sholat dia atau kesempatan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau umpama didoakannya kakek nenek datuk-datuknya semua, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maka orang yang di dalam kubur itu saling bertanya, hai fulan, sungguh beruntung kamu meninggalkan anak-anakmu, bahkan meninggalkan cucumu di dunia. Tiap masuk waktu sholat kamu terus mendapatkan kiriman doa. Sedangkan aku hari ini, harta yang kucari selama ini, baik pagi maupun petang bahkan sampai malam, mereka tak ada mengirimkan doa, padahal banyak harta yang aku tinggalkan.
Kenapa? Disinilah jerih payah orang tua selama ini mendidik anaknya. Di dunia dapat tenang hidupnya, di akhirat pun termasuk nanti bagian akhirat itu di alam kubur sudah sering dikirimkan doa. Kita berbahagia habis sholat, kalau umpama Allah maghfirli kan hanya untuk ayah ibu kita. Baca juga, niatkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau saya Pak Irwagia sedang khutbah, ketika nanti ada doa, sering saya usahakan ingat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, sehingga jamaah yang sholat Jumat itu pun tanpa disadarinya dia sudah mendoakan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ramai sholat Jumat itu, maka orang dalam kubur, maka mereka saling bertanya, sungguh beruntung engkau Fulan, anak mengirimkan doa. Bahkan boleh juga kita bersedekah. Kenapa? Karena seorang tadi itu memperoleh ilmu. Kalau tak ada ilmu, apa yang dibuatnya? Alah, sudah mati, tidak apa-apa lagi, itu selesai gitu. Seperti orang kafir seperti itu. Maka kalau meninggal dunia seorang itu 2 hari 3 hari belum dimandikan, belum dilaksanakan atau bahasa non muslim dikremasi, 3 hari rumah itu dulu menangis sekuat-kuatnya. Setelah itu jenazahnya dibakar, dikumpulkan abunya, letakkan di loteng. Kalau kita berasal dari tanah, setelah dia mati mungkin 3 tahun lah habis badan ini. Kecuali yang penghafal Al-Quran, orang yang hafal Quran jasadnya tak dimakan oleh tanah. Kalau banyak dia membaca Al-Quran, hafal di Al-Quran, tubuhnya ini akan utuh dalam kubur. Memang kenapa kita ini mudah busuk? Karena makanan kita ini pun bercampur-campur. Kalau mungkin kerbau hanya makan rumput. Kalau manusia ini semuanya. Semen jalan tol itu pun ada yang mampu makannya. Apa buktinya? Tidak cair-cair ganti ruginya. Maka wajar manusia ini kalau mati lain busuknya. Semua masuk, garamnya ada, manisnya ada, semua ada. Kalau mungkin kerbau, nah hanya rumput, apalagi air. Garam mungkin ada. Bapak berbahagia. Berapa waktu Bang? Berapa Bang? 16. Yang ketiga adalah keuntungan orang bertakwa itu adalah disebutkan dalam surah Al-Jasiyah, wallahu waliyul muttaqin. Ini betul-betul kalau kita betul-betul bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin. Allah membela dan membantunya orang yang bertakwa. Ini dasar hukumnya. Apa buktinya Allah membantu orang bertakwa? Surah Al-Jasiyah ayat 19. Allah adalah membela dan membantu orang yang bertakwa. Di lampu nak. Dengar makan. Jadi kalau betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti dibantu Allah. Pasti dibela Allah. Kalau umpama ada orang yang berbuat dengki kepada kita, kalau bahasa hari ini membuli. Kalau bertakwa dia diam saja, Bu. Yakin dia
Bapak Ibu Allah, orang yang bertakwa itu betul-betul takwa kepada Allah, bagaimanapun hinaan, cacian, kedengkian dibuat orang kepada yang bersangkutan, dia yakin pasti dibantu Allah. Kalau betul-betul kita bertakwa, tidak akan mau, tidak usah kita balas. Umpamanya saya dengkilah umpama, mohon maaf kepada Bang Yusri umpama, saya dengki Pak Yusri, tidak perlu dia balas, karena bertakwa tadi cukup kedengkiannya itu yang membuat dia hancur. Cukup kedengkiannya itu membuat dia hancur. Maka tidak boleh kita berbuat jahat kepada orang, berbuat zalim. Dengan kezaliman kita itulah kadang buat kita hancur. Ini berdasarkan surah Jathiyah ini, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah membantu orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus berpikir, umpama ada seseorang, kita lihat dengan hati nurani kita melihat dia ini orangnya baik, satu. Yang kedua, jujur, taat kepada Allah. Jangan kita berbuat yang tidak-tidak kepada yang bersangkutan kalau tidak diberikan Allah kepada kita. Artinya muncul fitnah. Kalau serbahagia ketika berbuat zalim kita kepada seorang, kan hati kita ada rasanya, apa namanya? Kan kontak di batin kita ini. Ketika kita berbuat jahat kepada seseorang, maka saat itulah Allah menyatakan, hai fulan, perbuatanmu itu tidak baik. Tapi karena hawa nafsu, tidak bisa lagi membedakan mana fungsi akal, fungsi hawa nafsu, apa yang terjadi? Akhirnya karena dia berbuat zalim, maka kezalimannya itulah yang membuat dia hancur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka orang yang bertakwa itu pasti Allah berikan pertolongan. Jangan awak berbuat jahat kepada orang, pasti kejahatan itu muncul pula kepada diri kita. Kalau umpama tidak buya, saya sering dicerita-ceritakan orang ini, tidak masalah, karena fungsi akal itu berpikir, menilai, melihat. Kalau umpama ada orang berbuat ghibah kepada kita, kita pun sebagai manusia harus mengantisipasi tidak muncul ghibah, tidak muncul fitnah. Kita pun harus antisipasi, jangan kita biarkan dia berkembang. Contoh, saya umpama memegang sebuah jabatan keuangan, coba ya, ini keuangan namanya masyarakat. Sudah itu datang umpama, mohon maaf, kakak saya bukas umpama, buya, lah bapak piti kasawa, itu buya. Saya jawab, oh ibu tidak perlu tanya-tanya tuh. Tentu ini memunculkan, tentu manusia memunculkan ghibah. Tapi ketika bertanya, kan, bela berapa bukas kita? Kayak bukunya. Ini bukunya, atau seperti di masjid kita ditempel. Tapi kalau sampaikan, tentu bukas nanti sampai kepada orang, udah ibu kasih tanya, buya, berapa piti kita? Udah saya tanya, jawabannya jangan ditanya-tanya. Akhirnya apa yang muncul? Muncul ghibah. Saya kemarin ditanya rambut, gimana buya? Tidak bercerita kita, terpikir terus. Kalau saya, fungsi akal itu diciptakan Allah, berpikir, melihat, memantau. Tapi bagaimana kita sebagai manusia mengantisipasi supaya tidak muncul. Tapi kalau Rasulullah, bagaimana apa orang menjadikan Rasulullah? Karena hanya kedengkian. Kalau Rasulullah, apa yang tak bisa dilawan orang kafir Quraisy? Kalau pada saat itu mereka bersair, pandai juga mereka bersair. Maka keluarlah ayat, turun ayat,
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu hebat, buat satu surat, kata Allah. Tetapi yang tidak bisa mereka lawan Rasulullah adalah apa? Kejujuran Rasulullah. Tidak bisa dilawan Abu Lahab. Kalau masalah itu kami angkat tangan. Bapak Ibu yang Allah. Jadi yang ketiga, keuntungan orang bertakwa itu adalah Allah berikan pembelaan. Sudah saatnya mau dia dianiaya orang, atau mungkin terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, tetapi Allah berikan pertolongan. Kenapa? Karena janji Allah dalam surah Al-Jasiyah, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah membantu membela orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau sering ditolong Allah, berarti bukan kita sombong kepada manusia, yakin dan percayalah Allah membantu saya, Allah menolong saya. Karena banyak, mungkin kalau dalam berusaha orang berada dalam kebingungan, dalam kepahitan, dia walaupun sedikit, walaupun apone, tapi masih ada untungnya walaupun sedikit. Kenapa? Allah lindungi hambanya, berkah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, karena waktu kita sebenarnya banyak, keuntungan orang bertakwa itu adalah Allah memberikan keberkahan. Ini yang kita cari. Allah memberikan keberkahan. Jadi kalau dia bertakwa kepada Allah, insya Allah hidupnya itu berkah. Berkah itu ada yang tinggal. Kalau bahasa kampung kita, ada yang tinggi. Dia berusaha sedikit, bisa dia menabung, bisa dia menyimpan. Kalau umpama orang, tengoklah kalau umpama orang Cina bagaimana dia berdagang, bagaimana dia berhemat, gajinya itu dikumpulkannya 50%, ditabungnya, Bu. Sudah itu dia tidak membeli kalau hal-hal yang tidak dibutuhkan sekali. Kalau kita bergaji kita 100%, yang keluar 101%. Itu karena Pak, bergaji 100.000, yang keluar satu bulan 101.000. Kenapa? Karena kadang tak dapat keberkahan. Kalau umpama habis itu membantu adik-adiknya, saudaranya, karena kebutuhan sekolah, itu berkah. Besok akan membalas dia itu. Ini mama kami, apa kami, dialah membantu kami waktu sekolah. Sekarang kami sudah berhasil, maka dia pun wajib pula membalasnya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka jangan pula lupa membalas kebaikannya. Seperti itu prinsip hidup, Bu. Bantu orang kita, jangan hanya terima kasih. Besok tuh saat kalau kita berhasil pula, bantu pula lah. Supaya berkah kepada membantu, berkah pula kepada membalas. Bapak Ibu yang Allah, inilah mungkin tausiah subuh kita pada pagi ini. Kesimpulannya, yang pertama, keuntungan orang bertakwa, Allah bebaskan dari segala kesusahan dan memperoleh rezeki. Yang kedua, mudah dapat ilmu, paham tentang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Yang ketiga, Allah selalu membantu dan membelanya. Yang keempat, Allah memberikan keberkahan. Termasuk Bapak Ibu Allah, ini sudah berkah, umur sudah lanjut, tetapi ibadah tetap semangat. Biarlah nanti Allah cabut nyawa kita ketika kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Allah, inilah mungkin dapat sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.